sahabat terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Samuel Rosen. Dan kali ini saya akan membawakan tema yang menarik sih pastinya. Kalau teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian ada lihat di media sosial saya, hari ini kita akan bahas tentang yang namanya mental cupu. Kira-kira kayak gimana ya? Penasaran juga sih. Nah, pengen tahu? Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama saksikan video sketsa berikut ini. God bless. Halo, shalom. Shalom, Pak. Gimana kabar kamu? Ya, Bapak bisa lihat sendiri keadaan saya, Pak. Saya susah banget, Pak. Ya, ginilah, Pak. Kayaknya kamu lagi susah banget ya? Tolong, iya, Pak. Kasihan, Pak. Makan susah, Pak. Baju sayanya udah belel-belel. Ya udah, kamu yang sabar ya. Iya, Pak. Apa yang saya bisa bantu? Tolong Bapak Pendeta, tolong saya. Keadaan saya udah parah banget, Pak. Keadaan saya udah susah banget, Pak. Tuh, Bapak gak lihat nih, muka saya pada cebong. Sekelas nih, Pak. Muka pada cebong. Pokoknya saya orang paling susah di dunia, Pak. Nggak ada lagi. Pokoknya nomor 1 saya, Pak. Ya udah, sekarang apa yang saya bisa bantu buat kamu? Tolongin saya, Pak. Tolongin saya. Tolongin. Udah lama, Pak. Saya nggak makan enak, Pak. Tolongin saya, Pak. Jadi kamu mau makan enak? Iya, Bapak Pendeta. Saya kasih kamu duit ya. Iya, terima kasih, Bapak Pendeta. Kamu kasih nomor rekening kamu ya. Iya, baik, Pak. Jangan sampai lupa Iya, ya. Pak. Segera akan saya kirimkan nomor rekening saya, Pak. Banyakan dikit, Pak, kalau mau ngasih. Banyakan dikit, Pak, kalau mau ngasih. Banyakan dikit, Pak, kalau mau ngasih. Kalau Pak, aduh, susah banget ini, Pak, hidup saya. Aduh. Iya, pasti saya tolong. Baik, Pak. Semangat ya. Baik. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Ya, itu Bapak lihat tuh susah banget kan. Dari mukanya aja udah susah nih, Pak. Tolongin ya, Pak. Jangan lupa. Banyakan transfernya, Pak. Ya udah, sekarang kamu tenang ya. Baik, Pak. Tuhan Yesus memberkati kamu ya. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Shalom, Pak. Yes! Akhirnya kena juga tuh Bapak Pendeta gue cipoain. Ini padahal cuma gue make up aja, gue belajar susah supaya bisa dapet duit dari gereja. Lumayan dapet duit dari gereja, gratis, hargene. Firman Tuhan kan bilang harus cerdik seperti ular. Hebat kan gua, cerdik kan gua. Nah, kayak gitu dong. Ya. Anjing pokoknya dah. Nah, pasti ada yang senyum-senyum, ketawa, bahkan bilang nih, Sam, niat banget muka dicemong-cemongin begitu. Supaya menjiwai, ya elah, supaya dapat pesannya tuh yang saya sampaikan lewat video sketsa itu, supaya dapat pesannya apa sih yang mau disampaikan sama si Samuel ini. Kalau diperhatikan tadi, kisahnya kurang lebih ada
Bapak pendeta nih lagi telepon, tanya gimana keadaan. Wah, karena dia tahu Bapak pendeta pengen telepon, mulai deh pakai make up. Wah, dicemong-cemongin biar kelihatan kayaknya aduh kasihan banget ya. Aduh, nggak tega ya ngelihat dia. Akhirnya dapat duit sih, dapat transferan dari Bapak pendeta. Tapi di ujung dari sketsa itu kita denger kan bahwa ternyata tuh orang, si Rosen itu tuh yang pura-pura susah, tepu-tepu. Aduh, Bapak pendeta ditipu. Gara-gara cuman duit ya paling seberapa sih? Dia tipu Bapak pendeta. Nah, kasihan kan orang kayak gitu. Mentalnya cupu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa sih yang saya maksud dengan mental cupu? Yang saya maksud cupu itu adalah mental pengemis. Gak enak ngomongnya. Saya ulangin ya. Mental pengemis. Tanpa kita sadari, padahal kita masih bisa loh makan, rumah punya sendiri, lalu punya mobil, lalu ya tabungan masih ada. Cuman karena mentalnya pengemis, jadi aji mumpung dah tuh. Mentang-mentang mau ditransfer, mau dikasih duit, lalu acting, lalu bergaya, lalu ya bersandiwara. Nah, saya mencatat nih, ciri dari seseorang yang punya mental pengemis. Yang pertama apa? Pengen tahu kan? Nih, yang pertama adalah hidup mengharapkan belas kasihan. Seperti tadi tuh sketsa. Aduh, ngarepin belas kasihan dari Bapak pendeta. Di-acting-actingin, digaya-gayain. Udah gitu pakai firman Tuhan. Kita kan harus cerdik seperti ular. Nah, udah dipotong. Tulus seperti merpatinya nggak disebut. Kalau kayak gitu mah namanya cerdik seperti ular, buaya. Ngakalin Bapak pendeta. Orang yang hidup mengharapkan belas kasihan orang, ciri-cirinya kayak gimana? Selalu bicara tentang kesusahan hidup. Pak, saya nggak bisa makan lagi, Pak. Pak, uang sekolah anak saya nggak bisa dibayar lagi, Pak. Padahal tahun ini udah lunas. Tahun depan yang belum ditagih bilangnya nggak ada uang buat bayar uang sekolah. Lalu, Pak, saya nggak bisa makan. Padahal tabungan masih ada, masih kerja. Bilang ke Bapak pendeta, aduh nggak ada duit lagi. Itu ciri-ciri mental pengemis. Lalu apa yang dibicarakan? Pokoknya semua serba susah, serba sulit, nggak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya saya orang paling susah di dunia, Pak. Kalau disurvei, kalau dicari orang paling susah di dunia itu siapa? Nah tadi tuh yang main sketsa tuh, kayaknya tuh si Rosen tuh. Ilah Tuhan, sampai sebegitunya. Coba dia pikir ya. Harga diri kita. Lalu kita bilang kita orang Kristen, ngikut Tuhan. Cuman dibayar gara-gara mau ditransfer. Nilainya cuma sejumlah itu. Aduh, kasihan banget ya. Orang Kristen kok kayak gitu ya? Anak Tuhan kok kayak gitu ya? Padahal kita ini bernilai dan berharga di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan itu yang punya segalanya. Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, dan Tuhan yang juga punya karya terbesar, karya yang paling baik, terbaik buat diri kita. Tapi kita nodai, kita cemarkan itu semua dengan kelakuan kita yang namanya mental pengemis. Padahal Tuhan pelihara loh. Padahal Tuhan masih berkati loh. Tapi sepertinya kita nggak sadar. Oh itu bukan berkat Tuhan. Oh itu mah bukan berkat Tuhan, bukan. Aji mumpung judulnya tuh. Nah, apa kata Alkitab? Alkitab bilang begini nih. Di Yesaya 2 ayat 22. Jangan berharap pada manusia. Dengar, jangan berharap pada manusia. Tadi Bapak pendeta itu manusia, malaikat, apa jenis apa itu? Manusia kan? Ngomong sama si Sam tuh tadi, manusia, hamba Tuhan juga manusia. Lalu kalimat berikutnya, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Tuh, kurang lebih begitu ilustrasinya. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ngerti gak maksudnya? Jadi, kalau kamu berharap sama manusia,
terkadang kamu membuat diri kamu kecewa. Hari ini kamu mungkin bisa ditolong, tetapi ketika kamu nanti kesusahan, pura-pura susah, acting lagi, kamu nggak ditolong, lalu kamu marah. Apaan tuh pendeta kayak begitu? Apaan tuh gereja kayak begitu? Nggak tolong saya. Padahal diri kita sendiri aja kita masih cukup, kita masih mampu, kita masih bisa. Tapi karena punya mental pengemis, jadi kita tuh menganggap, aduh, yang kita punya, kita miliki, dan Tuhan percayakan sama kita, itu nggak ada artinya. Nah, jangan punya mental pengemis. Kalau nggak punya mental pengemis, gimana Bapak Pendeta? Ya kamu bersyukur dengan apa yang kamu punya. Kamu masih bisa makan, kamu masih bisa hidup, kamu masih bisa melakukan segala sesuatu, ya bersyukur. Artinya Tuhan pelihara. Jangan cuma gara-gara, dapat transferan, dapat uang, dapat sembako, lalu udah main acting-actingan, main sandiwara. Kayak begitu juga nggak bakal jadi berkat. Hidup kamu akan jadi seperti itu terus. Minta-minta terus, ngandelin seperti, aduh belas kasihan, aduh Pak tolong Pak, kayak pengemis nih yang selalu begini. Nah, itu yang pertama. Paham ya? Jadi, kita nggak boleh punya mental pengemis. Lalu yang kedua apa nih kira-kira? Pengen tahu? Yang kedua, ciri-ciri orang yang punya mental pengemis? Yuk kita saksikan video sketsa berikut ini. Tuhan Yesus. Aduh Tuhan, hidup ini susah banget. Saya butuh mujizat Tuhan. Saya butuh mujizat Tuhan. Gak usah kerja, gak usah usaha, yang penting mujizat Tuhan. Tolong. Tuhan, saya butuh mujizat Tuhan. Tuhan udah geter-geter nih Tuhan. Udah kelamaan geter nih, mujizat gak ada nih Tuhan. Gimana nih Tuhan? Tolong coba. Tolong coba. Pokoknya Tuhan Yesus, saya nggak mau usaha. Maunya mujizat aja Tuhan. Jadi coba Tuhan dikondisikan Tuhan. Coba Tuhan, tolong. Udah capek Tuhan hidup kayak begini. Nah, tadi udah lihat kan sketsa yang barusan tuh? Kira-kira pendapat kalian gimana? Lebay banget ya doanya tuh. Ya Tuhan tolong. Sosok nangis padahal air mata kagak ada. Mau ngadalin Tuhan. Udah gitu bilangnya apa? Saya nggak mau usaha Tuhan, cuman mau mujizat. Kena lagi dah. Maaf ya, kalau yang nonton ini kamu cuma ngarepin mujizat, lalu berdoa minta mujizat, dan gak mau usaha, gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain, yang penting mujizat. Itu salah satu mental pengemis. Seperti yang pertama tadi, mental pengemis apa? Hidup mengharapkan belas kasihan. Aduh Pak, aduh Bapak Pendeta, aduh Ibu Pendeta, aduh. Kebanyakan adu-aduan tuh. Udah gitu digaya-gayain, diacting-actingin, supaya kelihatan gimana gitu. Jadi ada belas kasihan. Wah kasihan banget nih orang nih, kayaknya gitu.
Lalu yang kedua, ciri dari orang yang punya mental pengemis. Yang kedua, selalu mengharapkan mujizat. Ngomong, aduh saya butuh mujizat Tuhan, saya perlu mujizat Tuhan. Tapi, ada tapinya nih, tidak mau usaha. Jadi nggak enak. Maunya apa? Maunya langsung instan, dapat mujizat, tapi nggak mau berusaha. Padahal kan ada kalimat bilang begini, ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu kan ada dua unsur, doa dan kerja. Kalau kamu cuma doa ngarepin mujizat, sampai ayam numbuh gigi nggak bakal terjadi. Tuhan juga bilang, hai pemalas belajar sama semut, berapa lama lagi kamu mau tidur? Berapa lama lagi kamu mau leha-leha? Tuhan bilang loh, artinya harus seimbang. Ada usaha, ada doa juga. Jangan cuma doa doang, ngarepin mujizat tak. Elah hari gene. Kasian banget. Yang kedua, mental pengemis adalah tidak mau berusaha. Maunya langsung instan, dapat mujizat, berdoa sampai waduh, air mata buaya dikeluarin. Udah gitu sepertinya waduh geter-geter seperti kayak orang yang bener-bener wah kusuk banget. Padahal mah acting-actingan tuh tadi si Rosen, gegayaan aja. Nih, apa yang kita bisa pelajari dari video barusan? Saya punya ilustrasi yang gampang dan sederhana. Ya, nih kurang lebih begini nih teman-teman. Apa yang saya pegang ini? Duit ya. Ini duit. Tadi si Sam berdoa, minta dapat mujizat. Oke lah, anggap nih berdoa dapat mujizat. Dapat ini duit. Dapat ini duit nih. Cepek ceng, kurang lebih 100.000. Dapat ini duit. Yang jadi pertanyaannya, duit ini kalau kamu nggak ada usaha, kamu nggak ada kerja, bisa habis nggak nih? Nih, duit ini bisa habis nggak? Kamu punya keperluan, kepotong. Kurang lebih nih ya, ilustrasinya kepotong segini. Lalu bayar kontrakan, kepotong lagi segini. Lalu apalagi nih? Keperluan untuk bayar listrik dan lain-lain, kepotong lagi segini. Lalu untuk ya Pak Pendeta, walaupun susah kan pengen happy juga, pengen ngopi-ngopi, ketemu temen tuh, bayangin tuh, udah susah nggak punya duit aja masih bertingkah gaya nongkrong-nongkrongan, habis, habis ceritanya. Pertanyaannya, udah dikasih tuh, lalu dipergunakan terus, nggak ada pemasukan, jadinya apa? Habis. Itu tuh mental pengemis cuma ngarepin itu tuh, mujizat doang, ngarepin duit ini. Tetapi kalau kamu ada usaha dan kamu bekerja, ini uang 100.000, taruhlah ini sebagai modal usaha kamu. Kamu berusaha. Yang namanya usaha, ketika kamu berdoa, yang tadi saya bilang tuh, ora et labora, berdoa dan bekerja. Saya berdoa, lalu saya bekerja. Saya yakin uang ini akan menjadi lebih dari 100.000. Kamu taruh untuk usaha, contoh usaha A. Lalu kamu berusaha terus, lalu kamu berdoa dan kamu libatkan Tuhan di situ. Saya yakin modal yang 100.000 ini akan berkembang dan akan lebih banyak. Jadi yang dimaksud, jangan punya mental pengemis seperti ilustrasi ini nih. Jangan cuma mau ininya, lalu kamu nggak ada usaha, lalu ini bakalan habis. Tetapi kalau orang yang punya mental yang benar, bukan pengemis, dapat nih mujizat nih, dapat nih duit nih dari Tuhan. Dia akan kembangkan uang ini, duit ini, sehingga dia bisa mencukupi dan mendapatkan hasil dari ini. Dari apa yang dia dapat dari Tuhan itu. Gampang kan? Sederhana kan? Tapi kebanyakan kita nggak mau usaha.
maunya ini nih, mujizat doang nih, dapat duit doang nih. Lalu habis gimana? Minta lagi sama Tuhan. Tuhan, mujizatnya mana? Tuh, kayak anak kecil. Anak kecil tuh, Pak, bagi uang jajan, habis. Dipakai buat apa? Ya buat senang-senang, buat happy, keperluan itu. Anak kecil kan gak ada mikir tuh, mau usaha apa, mau segala macem. Kadang-kadang kita jadi orang Kristen tuh orang Kristen yang kayak anak-anak gitu loh. Cuman ngarepin dikasih. Minta mujizat. Mujizat terus yang diminta. Tuhan melakukan mujizat sih. Tuhan bisa bikin mujizat. Tapi bukan ajaran Tuhan tuh selalu ngarepin mujizat. Tapi bagaimana kita bisa merubah cara pikir kita. Lalu bagaimana ngerubah supaya kita hidup lebih baik. Bukan masalah mujizatnya, tapi balik ke diri kita. Rubahlah diri kita, pola pikir kita. Itu yang benar. Jangan dikit-dikit seperti tadi bilang, mujizat. Bagus, saya bukan Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, ilah, mujizat mulu lu minta. Hidup kagak bener. Minta mujizat terus. Duit dipakai buat main judi. Duit dipakai buat minum-minuman. Duit dipakai buat foya-foya. Mujizat. Lama-lama gue enak, gue selepet juga lu. Untungnya saya bukan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa pelajari dan apa kata Alkitab? Alkitab bilang begini nih, dalam Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan. Tuh, bener kan? Banyak maunya, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Kebanyakan maunya. Lalu, tetapi sia-sia. Percuma lu banyak maunya. Karena apa? Lu males. Lalu berikutnya, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kenapa diberi kelimpahan? Karena dari uang yang diberi ini, dia nggak males nih, dikembangkan nih uang ini jadi besar. Nah akhirnya apa? Berkelimpahanlah dia. Nah itulah caranya. Loh, berkelimpahan itu termasuk mujizat gak? Loh, ya iyalah, ketika kamu berusaha, kamu minta sama Tuhan supaya apa yang kamu lakukan berhasil dan apa yang kamu kerjakan minta tuntunan dari Tuhan, maka Tuhan akan lakukan hal yang bagiannya Tuhan. Lakukan bagian kita, usaha dan berdoa. Selebihnya Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Ingat ya, jangan punya mental yang cuman mujizat. Tiap hari mujizat, minta mujizat, usahanya kagak ada. Keinginan untuk berusahanya nggak ada. Lagi susah bilang Tuhan mujizat. Lagi keadaan terdesak, Tuhan mujizat. Kayak anak kecil, bagi duit buat beli es krim. Bagi duit buat beli permen. Bagi duit buat beli apa itu namanya snack. Bagi duit Anak kecil kan nggak mikir. Jangan jadi orang Kristen anak-anak. Harus berubah. Mujizat itu ada, tapi jangan sampai kita hidup dan manja karena apa? Minta mujizat terus, nggak boleh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya harap sketsa yang saya berikan itu bisa mengingatkan kita dan merubah cara pikir kita. Artinya, yuk kita sebagai anak Tuhan jangan punya mental pengemis. Apa itu? Yang pertama, hidup mengharapkan belas kasihan orang. Firman Tuhan bilang manusia itu terbatas, ada batasnya. Jadi ketika kamu berharap sama manusia, kamu nanti kecewa. Oleh sebab itu, jangan minta belas kasihan sama manusia. Minta belas kasihan Tuhan untuk merubah kita jadi lebih baik. Kalau cara kita sama cara Tuhan itu berbeda. Oke? Lalu yang kedua, yang saya pelajari adalah jangan cuma minta mujizat, tapi teruslah berusaha. Ketika kamu berusaha, maka kamu akan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan memberkati kita semua. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu percaya setiap firman yang sudah hamba-Mu sampaikan bisa menjadi berkat dan menguatkan kami. Agar kami tidak memiliki mental pengemis yang cuman hanya
minta belas kasihan orang, lalu ngarepin mujizat tanpa ada usaha. Ketika teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video ini, mereka akan diberkati dan mulai merubah pola hidup mereka. Hamba-Mu percaya, berikan mereka kekuatan, kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Segala pujian syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.